gimana kabarnya hari ini? Kak Sarah kabarnya gimana nih? Puji Tuhan, Kak Sarah kabarnya dan keadaannya baik sekali. Kak Donald kabarnya gimana? Kak Feby? Baik dong, Ya, Kak. puji Tuhan. Adik-adik di rumah kabarnya gimana nih? Eits, jangan dijawab dulu. Seperti biasa, kalau Kak Feby sama Kak Sarah yang jadi MC, pasti jawabnya pakai gerakan. Ya, betul sekali. Kalau Kak Feby tanya apa kabar hari ini, adik-adik jawabnya gimana, Kak Sarah? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Kita Oke, coba mulai. sekali lagi, Kak. Oke. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Oke. Baik adik-adik, hari ini Kak Feby, Kak Sarah, dan Kak Donald akan menemani adik-adik dalam sekolah minggu online. Untuk mengawali sekolah minggu kita akan sama-sama menyanyikan pujian Saat Ku Datang Padamu. Tuhan. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahanmu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamahanmu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan sukacita kita akan sama-sama berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami akan bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Kami mengundang tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami dari awal hingga akhirnya sekolah minggu kami berakhir. Bapa, ini doa, ini harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan sukacita kita dengan menyanyikan pujian Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Dilanjutkan dengan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya.
Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku beri persembahan pada Tuhanku. Baik adik-adik, kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa, sekaligus kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di gereja ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan, juga kami dapat melakukan ya Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk menyiapkan hati kita terhadap firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, selalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dengan saya Kak Junianto. Ya, berjumpa kembali dengan saya Kak Junianto di Sekolah Minggu GKI Salatiga. Oke, adik-adik semua sehat? Oke, semua sehat ya. Semoga kita semua sehat, walaupun pada saat ini banyak virus yang bertebaran. Ya, saya yakin Tuhan melindungi kita. Nah, pagi ini adik-adik semua, Kak Jun akan menyampaikan firman yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Kita ada 2 bacaan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Nah, kisah yang pertama itu Elisa dipanggil. 1 Raja-Raja 19
ayat 19 sampai 21 itu Elisa dipanggil Tuhan, ya, dijadikan nabi, gitu ya. Kemudian bacaan yang kedua, Elia naik ke surga. Nah, kita ingat ya. Nah, adik-adik pernah nggak melakukan tugas yang baru pertama kali? Misalnya adik-adik diminta untuk membawa kantong kolektor di gereja pertama kali, rasanya gimana? Gimana adik-adik rasanya? Atau suruh berdoa di depan, ya, berdoa di depan kelas baru pertama kali, rasanya gimana adik-adik? Ada perasaan takut? Khawatir? Mungkin itu ya, mungkin perasaan-perasaan itu muncul. Kalau ditemani kakak sekolah minggu sih tenang ya, kita jadi berani. Tapi kalau sendiri gimana? Sendiri harus berdoa di depan. Pertama kali mungkin kita takut atau khawatir. Tapi setelah itu saya yakin adik-adik akan semakin berani karena Tuhan selalu menolong kita. Nah, dalam bacaan yang pertama, Elisa, ya, Elisa pakai S ini ya, dipanggil Tuhan. Setelah Nabi Elia, ini ada dua ya, Elia dan Elisa. Elia itu yang lebih tua ya, Elia. Nah, Elisa yang lebih muda. Nah, setelah Nabi Elia turun dari gunung Horeb, dia sangat senang sekali telah berjumpa dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau berjumpa dengan Tuhan di sekolah minggu senang enggak? Setelah ikut sekolah minggu senang enggak? Seperti Elia, dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya gembira, ya, dia senang sekali. Ketika turun, lalu melihat Elisa. Ini Elisa itu cowok ya, Elisa itu cowok. Elisa sedang membajak ladang. Elisa ini termasuk kaya nggak ada ya. Dia membajak ladang itu dengan 12 pasang sapi. Sapinya banyak, dipakai untuk membajak sawah, ya, ladang. Nah, Elia melihat Elisa sedang membajak, lalu menghampiri dan melempar jubahnya ke Elisa. Jadi jubahnya Elia dipakaikan ke Elisa. Adik-adik, ini tanda bahwa kalau begitu kan berarti si Elisa itu dipanggil untuk menjadi nabi. Elisa tahu, aduh, aku dikasih jubah, ya, berarti aku diminta untuk jadi nabi, tugas yang baru. Nih, Elisa kan biasanya membajak ladang ya, ini suruh jadi nabi. Nah, Elisa pertama kali takut ya, aduh, jadi nabi susah ini, harus berani, saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Tapi Elisa mau. Nah, adik-adik, tugas yang pertama itu memang berat. Ketika pertama kali harus menjalankan tugas yang baru, itu mungkin kita berat ya, harus siap ya. Ini judul firman Tuhan pagi ini, menyiapkan hati untuk menerima tugas ya. Kita harus menyiapkan hati. Nah, Elisa menyiapkan hati, dia mau dipanggil ya. Dia meninggalkan pekerjaannya membajak ladang itu, dan dia pamitan dulu dengan orang tuanya. Tambah lagi, sapi yang dipakai buat bajak itu dia sembelih ya, untuk mempersembahkan korban, dibagi ke tetangga-tetangga, kemudian dia ikut Elia. Nah, ini tugas yang pertama dijalani Elisa. Elisa pertama didampingi Elia. Kemanapun Elia pergi, Elisa ikut. Ketika diminta Elisa tinggal,
Elisa, aku mau ke Gilgal, kamu di sini dulu. Tapi Elisa nggak mau. Enggak, aku tetap ikut Bapak Elia. Ini ya, tetap ikut Bapak Elia. Oke, kalau mau ikut. Terus mau ke Betel, kamu di sini dulu, aku mau ke Betel. Tidak, aku tetap ikut Bapak Elia. Ya, lalu ikut ke Betel. Terus suruh tinggal lagi, aku mau ke Sungai Yordan. Kamu di sini dulu. Oh tidak, aku tetap ikut. Lalu mereka berjalan bersama-sama. Nah, adik-adik, Elia ketika mau nyebrang Sungai Yordan nggak punya perahu, mau berenang jauh, ya toh, mau jalan gimana caranya nih? Lalu Elia, Nabi Elia yang tua, dia mengambil jubahnya digulung, lalu dipukulkan ke sungai itu, gitu ya, dipukulkan ke sungai, airnya belah. Ingat gak adik-adik, Nabi siapa yang membelah laut? Ya, siapa? Ayo, Nabi siapa yang membelah laut selain Elia? Siapa? Oke, Musa, ya, Nabi Musa. Nabi Musa membelah laut. Elia juga membelah, ya, sama-sama ya, Musa dan Elia. Makanya ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, itu ada Musa dan Elia. Kemudian Elia setelah membelah sungai, dia bisa nyebrang lewat di jalan yang kering. Setelah di sana, Elisa ngikuti terus. Baru setelah itu Elisa melihat ya, ada kereta api, kereta berapi, bukan kereta api ya, kereta kuda, tapi ada apinya begitu. Ya, ada apinya. Elisa bilang, "Bapak, ada kereta berapi." Ada kereta berapi. Ini artinya Elia akan dijemput Tuhan naik ke surga. Kemudian ada badai, ya, ada badai. Elisa kemudian suruh pergi, nggak mau. Aku minta sesuatu dari Bapak Elia. Ya. Lalu Elia bilang, apa yang kau minta daripadaku, Elisa? Aku minta 2 bagian dari rohmu. Wah, ini permintaan yang berat ya. 2 bagian dari rohmu, rohnya Elia. Artinya apa? Elisa minta kekuatan Elia ini ya diberikan ke Elisa. Wah, berat nih permintaanmu. Tapi kalau kamu melihat aku terangkat ke surga, kamu akan memilikinya. Betul adik-adik. Elia naik kereta itu terangkat ke surga. Lalu jubahnya Elia diberikan ke Elisa. Ya, jubahnya diberikan ke Elisa. Setelah Elisa menerima jubah itu, dia menjadi berani, menjadi percaya diri. Ya betul, Elia naik ke surga. Kemudian Elisa mau nyebrang Sungai Yordan, kembali lagi toh. Berarti kan harus nyebrangi Sungai Yordan lagi. Gimana nih caranya? Dia ingat Elia memukulkan jubahnya itu di Sungai Yordan. Kemudian jubah Elia itu diambil Elisa kok, dipukulkan ke Sungai Yordan. Ternyata airnya belah juga. Berarti apa? Kekuatan Elia sudah pindah di Nabi Elisa, Nabi yang baru. Nah adik-adik, kalau kita mau menjalankan tugas, walaupun itu yang baru, tugas baru ya, kita diutus Tuhan untuk melayani di gereja atau melayani sesama. Kalau kita mau, maka kita akan diberi kekuatan dari Tuhan. Ya, kita akan dimampukan. Jadi jangan takut ya adik-adik untuk menerima tugas yang baru dimanapun, mungkin di sekolah, di gereja, ya, atau di tengah keluarga kita diberi tugas untuk melakukan hal yang baru. Jangan takut, lakukan itu sambil percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Jadi
melakukan tugas yang baru, siapa takut? Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Junianto yang mengajarkan kepada kita untuk selalu menyiapkan hati kita untuk mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, maka itu Tuhan akan juga memampukan kita untuk mengerjakan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk mensyukuri firman yang sudah kita dengarkan, kita akan nyanyikan pujian Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyanyi bersama-sama. Sekarang saatnya Kita mau beraktivitas. aktivitas kali ini dipandu oleh Katea. Selamat beraktivitas. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ada hal yang ditunggu-tunggu adik-adik minta, Pastinya aktivitas. Nah, sekarang aktivitasnya apa sih Kak? Hari ini kita mau membuat gantungan. Gantungan apa sih Kak Tia? Nah, ini ceritanya ada Bapak Elia. Nah, di bawah ini ada Bapak Elisa. Nah, di sini diceritain seperti yang diceritakan oleh Kak Jun, bahwa si Bapak Elisa ini naik ke surga menggunakan kereta kuda ya Kak ya. Nah, meninggalkan Bapak Elisa. Nah, sekarang adik-adik, yuk kita buat yuk. Bahannya ada apa aja Kak? Nah, alat dan bahan yang perlu adik-adik persiapkan itu nanti yang pertama, nanti adik-adik akan mengeprint gambar Bapak Elia dan Bapak Elisa. Setelah itu, adik-adik perlu menyiapkan isolasi, kemudian tali, setelah itu gunting, jangka, pulpen, pensil warna, dan kertas besi berwarna putih. Nah, langkah pertamanya apa sih Kak? Kan sudah di print nih. Nah, adik-adik bisa mewarnai. Nah, bisa minta tolong Kak Angel yang mewarnai? Bisa Kak. Nah, ini nanti adik-adik bisa warnain sesuka
adik-adik mau diwarnain warna apa? Kalau Kak Angel warnain warna ungu ya. Nah, adik-adik bisa bebas menggunakan pensil warna ataupun spidol ataupun juga bisa pakai krayon. Nah, ini kakak punyanya pensil warna, jadi pakainya pensil warna ya. Jubahnya juga nanti adik-adik warnain. Warnanya sesuai sesukanya adik-adik aja. Nah, Bapak Elianya sudah, sekarang kita warnain Bapak Elisanya. Oh, kayaknya udah habis itu kak. Ini yang lain. Warna hijau aja. Nah, sudah selesai nih KTA diwarnain. Nah, setelah itu kita akan bikin, wah, lungker-lungkernya itu bisa dari mana kak? Nah, kita bikin menggunakan jangkar. Nah, jangkarnya ini jari-jarinya itu 4 cm ya adik-adik. Sudah kakak ukur pakai penggaris. Nah, kita tarik. Nah, kurang pas, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita potong menggunakan gunting. Nah, bagi adik-adik yang masih kecil ataupun kak aku takut menggunakan gunting, nah itu bisa minta tolong ke papa, mama, kakak juga bisa. Nah, kita sudah dapat lingkaran nih. Nah, adik-adik yang nggak punya jangkar juga bisa pakai tutup ini apa teh juga bisa, tutup gelas itu loh. Nah, bisa pakai tutup ini toples ya kak. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak perlu kak aku nggak punya jangkar. Nah, bisa kok pakai yang tadi kakak sebutin. Nah, ini dipotong melingkar kayak obat nyamuk ya adik-adik ya. Nah, baiknya seperti ini. Nah, setelah itu kita nempel pakai apa sih kak? Nanti kita tempelin gambarnya Bapak Elia di bagian atas ini. Kemudian nanti Elisa di bagian paling bawah sini. Ini nanti ditempelinya pakai isolasi yang tadi adik-adik sudah siapkan. Nah, adik-adik juga bisa pakai. Kak nggak punya isolasi yang warna itu sih kak. Nah, pakai yang bening boleh, pakai lem kertas boleh, lalu pakai double tip juga boleh. Nah, ini nanti adik-adik tempelinnya di bagian belakang seperti ini ya. Ini tempelin. Nah, seperti
seperti ini. Nah, jadinya di depan seperti ini. Kemudian di bagian paling bawah ini baru adik-adik tempelin yang Elisanya lagi. Nah, di bagian belakangnya seperti ini. Sudah. Nah, jadi. Nah, selanjutnya kok sok dipegangin dulu. Nah, sekarang kita akan bikin gantungannya. Nah, gantungannya pakai tali yang sudah adik-adik siapkan tadi. Nah, adik-adik kalau kak nggak punya tali yang seperti punya kakak, benang pakai pinta benang. Nah, itu juga boleh. Oke. Nah, ini cuma simpel aja. Kita pakai simpul hidup, dilipat dua, lalu dimasukin. Nah, adik-adik ini mirip pakai kayak masih nali sepatu ya kak ya. Nah, ini nanti adik-adik tempelin di bagian atas kepalanya Bapak Elia ya. Oke, udah jadi seperti ini. Sekarang ada yang masih kurang kayaknya kak. Apa ya kak? Ayat hafalannya dong. Ayat hafalannya? Ayat hafalannya itu terambil dari Yosua 1 ayat 9f. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, ayat hafalannya itu bisa adik-adik tulis di bagian awan sini. Tuh. Yang ini kak, tunjukin dari sini aja. Nah, ini nanti seperti ini jadinya. Oke, nanti sudah jadi nanti jadinya akan seperti ini. Nah, adik-adik bisa buat di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa difoto ya. Kirim ke kakak guru sekolah minggu. Nah, betul itu kak. Kadang adik-adiknya lupa tuh. Nah, oke, begitu aja aktivitas kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tidak terasa sekolah minggu kita hampir selesai. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman, kami sudah memuji Tuhan secara bersama-sama. Kiranya apapun yang kami dengarkan melalui firman Tuhan, apapun yang sudah kami naikkan melalui pujian kami, mari Engkau memberkati. Bapa, ini doa, ini harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita telah sama-sama mendengarkan firman, telah beraktivitas. Nah, saatnya kita mau ngapain, Kak? Seperti biasa nih, kakak-kakak sekolah minggu akan menyampaikan pesan-pesan COVID buat adik-adik di rumah. Ya, betul sekali. Nah, kakak-kakak mengharapkan adik-adik di rumah untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan cara apa, Kak Sarah? Dengan cara kita memakai masker pada saat keluar rumah. Dan menjaga jarak saat berada di kerumunan atau bertemu dengan orang banyak. Ya, betul sekali. Dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun. Dan juga menggunakan air yang mengalir. Ya, betul sekali Kak Sarah. Dan yang terpenting lagi, kakak-kakak juga mengharapkan adik-adik untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Dan pesan yang terakhir buat adik-adik di rumah, kakak-kakak juga mengharapkan adik-adik di rumah untuk selalu bersukacita. Ya, baik. Untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kerja buat Tuhan selalu manis.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Belajar juga di rumah, maka